Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita ibadah kepada Tuhan, kami mohon yang membawa HP genggam supaya sementara dimatikan atau disilentkan. Kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Nyanyian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita mengambil seteduh kita dimulai. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Seteduh selesai. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian 187. Nyanyian 187. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Softly and tenderly Jesus is calling. Lembut Tuhan Yesus memanggil, Dia panggil ulanglah. Dengan sabar Dia menengok dan bukan menyambut Dia. Yang kelelahan pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya? Dia mau engkau pulanglah. Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya? Dia telah mati untukmu. Pulang, pulang, yang berkelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulang. Amat ajaib janjinya,
yang mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, yang akan dikau sentosa. Pulang yang kelelahan, pulang dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah, pulanglah. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa menghadap hadirat Tuhan. Bapa surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami adalah puncak ciptaan Engkau. Di pagi hari ini, kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersukacita oleh karena karyamu, keagunganmu yang begitu ajaib. Dan kami bersyukur Engkau sudah memimpin hidup kami melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kami di tangan pengasih Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Engkau pada kami dan menjalani hidup kami. Dan saat ini kami menyerahkan hamba Tuhan yang telah melayani, Tuhan berkati. Kami berdoa saat ini dan di rumah-rumah, yaitu kebaktian keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga, kiranya Tuhan pimpin, ya, baik di rumah masing-masing maupun di ruang dan ruang kelas. Kami serahkan semua tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga menolong. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Hansen, Tuhan berikan pemulihan padanya, juga yang lain. Dan kami menyerahkan saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan, agar Tuhan juga pimpin dimanapun mereka berada, agar mereka selalu ingat untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara langsung maupun secara virtual. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saya persilakan sejam jemaat duduk kembali.
Bacaan bertanggapan kita pada pagi ini diambil dari Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9. Saya baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang kedua, dan 3 ayat terakhir kita sama-sama. Nehemia pasal 9. Saya baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang kedua, 3 ayat terakhir kita sama-sama. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang kedua 40 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasanaya, Serebaya, Hodia, Sebanya, dan Petaya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Urs-Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tebrau. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke laut yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat.
Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka masuki dan menduduki negeri yang dengan dan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka mesti tegang leher, berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak.
mereka makan dan menjadi kenyang, dan gemuk mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesatkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru dan memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka mesti tegang leher dan tidak mau dengar. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan pada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan mereka yang jahat sama-sama. Lihatlah sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang Kau berikan pada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekendak jantung atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar.
Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai pada pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, yaitu 178. 178. Ku perlu Yesus. 178. Ku perlu Yesus. Perlu dia sungguh saat susah ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya, meski orang tak perlu dia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, tiada yang miripnya di malam gelap, di madunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang, andalkan diri kan dengan ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu, tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, Dia penuh kasih dan setia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Ayat hafalan kita pagi ini bisa dilihat di halaman pertama ya. Ayat hafalan kita Lukas pasal 5 ayat 10b. Kita menghafal 3 kali berturut-turut. Kita sama-sama.
Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Selanjutnya, watak gereja, halaman keempat. Adapun watak gereja pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Puji Tuhan di mana kita dituntunnya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, mohon informasikan kepada semua saudara-saudari supaya yang muda dapat datang berkebaktian di gereja jam 10 pagi di gereja setiap hari Minggu. Ketiga, pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan SMC, harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang keempat, doakan pembelajaran jarak jauh yaitu TK Kristen Karpari dan Sekolah Dasar Kristen Karpari supaya anak-anak dan guru sehat dan berhikmat belajar dan mengajar ilmu dan hikmat firman Tuhan. Yang kelima, mungkin ada yang pertama kali hadir di kebaktian pagi ini. Nah, saya persilakan untuk bangkit berdiri supaya kita dapat berkenalan. Silakan kalau ada yang baru. Yang pertama kali hadir. Nggak ada yang baru. Ya kita nggak ada yang baru. Minggu depan masing-masing bawa satu, gandeng satu, supaya ada yang baru ya. Masing-masing gandeng satu. Ya. Jadi selanjutnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, nyanyian 49. Silakan petugas untuk bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur dia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di jantungku. Ku bersyukur dia dengar
pun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, yang beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di jantungku, yang berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau dan bersyukur. Kami menyerahkan persembahan tangan Tuhan. Ajari kami untuk persembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang berkenan kehadirat Tuhan. Kiranya persembahan dapat dipakai untuk pelayan tempat ini, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Kami menyerahkan semua pengurus yang bekerja, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Doa pengembalaan pagi ini akan dipimpin oleh GI Peter Joksan. Khotbah akan disampaikan oleh Saudara Jakaria Suhartono. Adapun temanya adalah pertobatan yang terus menerus. Dengan hormat mengundang GI Peter Joksan akan memimpin doa pengembalaan, dan dengan hormat dan Saudara Jakaria untuk ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu tempat saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita lah yang membuat Yesus disalib. Dengan darahnya dosa-dosa manusia bisa diampuni. Karena itu kita mengambil kesempatan baik ini untuk berlutut mohon belas kasihan Bapa dengan darah Yesus menghapus dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik alam semesta, Allah yang telah mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami dalam Tuhan Yesus telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu karena Engkau telah tetapkan sebelum Engkau menciptakan alam semesta ini. Sehingga kami yang sudah jatuh dalam dosa dapat menerima putra-Mu Tuhan Yesus, percaya kepada nama Tuhan Yesus, percaya kepada Injil Tuhan Yesus, sehingga dosa-dosa kami dapat dihapuskan. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu pada pagi hari ini. Di rumah-Mu, di rumah doa, rumah pertobatan, Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk merendahkan diri kami yang sesungguhnya berasal dari debu tanah yang tidak ada harganya, tetapi karena Roh-Mu itulah yang membuat kami menjadi ciptaan yang paling tinggi, karena Engkau menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Ya Bapa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Engkau berikan jalan keselamatan. Kepada para malaikat yang memberontak, tidak ada jalan keselamatan. Tetapi kepada kami manusia, Engkau sangat mengasihi kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Engkau telah mengutus putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus, Allah sejati, menjadi manusia sejati, yang telah menjelma menjadi daging, yang telah menjalankan seluruh firman-Mu dan hukum Taurat-Mu dengan sempurna. Bahkan Tuhan Yesus juga rela menderita, ditangkap, diadili secara tidak adil, kemudian dihina, diludahi, dipukul, diberikan mahkota duri, sehingga darah mengalir dari tubuhnya, bahkan disalib, hanya demi menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami adalah manusia berdosa yang sekarang datang menghadap Engkau, mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran kami yang liar, yang hanya mau ikut dunia ini, tidak mau membaca, tidak mau merenungkan firman-Mu. Bahkan ya Bapa, ketika kami berada di ruang gereja ini juga, pikiran kami sering melayang-layang, tidak berkonsentrasi untuk menyembah Engkau dalam kebenaran. Di rumah ini juga kami telah melakukan dosa di dalam pikiran, bahkan perkataan dan perbuatan kami. Karena itu ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Ya Bapa, kami tahu ketika kami disucikan oleh darah Yesus, firman-Mu akan masuk dalam lubuk jantung kami, menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus yang memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami bersyukur untuk gereja-Mu ini yang sudah Engkau dirikan menjadi tempat kami untuk berhimpun, untuk berkebaktian di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri berjanji, kalau ada 2 atau 3 orang bertemu di dalam nama Yesus, Roh Kudus dan Tuhan Yesus, bahkan Engkau sendiri menikmati segala sembah sujud kami. Kami bersyukur untuk suasana surgawi yang saat ini kami nikmati, yang kami syukuri. Kami berdoa ya Bapa, kiranya bukan hanya kami yang dapat menikmati hal ini sampai selama-lamanya, tetapi juga kami mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kami yang belum percaya, mengajak mereka ke gereja supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk semua pelayanan gereja-Mu ini di masa new normal. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau dengan cara yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Kiranya ya Bapa, semua video yang sudah di-upload ke YouTube Engkau pakai supaya orang yang mendengarkan firman-Mu, orang yang berkebaktian melalui tuntunan video-video itu, mereka juga bisa menghimpun keluarga mereka untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Untuk
saudara-saudari kami yang sudah berusia senja di atas 90 tahun, 70 bahkan 60 tahun, sertailah mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang pagi ini sudah datang. Di kelas ada lansia yang sedang berkebaktian, dan juga anak-anak yang sudah menuju ke kelas sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai ketiga tempat kebaktian di Gada PKK ini, agar nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan semua kami yang sudah sujud di hadapan Engkau. Engkau tahu ya Bapa akan setiap pergumulan kami. Kalau ada yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Bapa. Kalau yang lemah iman, Engkau kuatkan. Yang menghadapi masalah studi dalam PJJ, Engkau juga berkenan menolong. Untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau juga menuntun. Ya Bapa, dalam rumah tangga dan juga banyak problem-problem yang sedang kami hadapi, kami serahkan kepada Engkau, karena Engkau berjanji, kalau pada hari-Mu yang kudus kami datang ke rumah-Mu, barang siapa yang mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu terlebih dahulu, segala sesuatu yang kami perlukan akan Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami juga saat ini mau menyerahkan keluarga-keluarga kami yang merantau ke luar kota, ke luar pulau, bahkan ke luar negeri. Sertailah mereka. Kami percaya Engkau yang menjaga burung, Engkau yang memelihara bunga-bunga di padang, Engkau pasti memelihara semua anak-anak-Mu. Dan yang paling penting, kemanapun mereka merantau, mereka mau menemukan keluarga-Mu di tempat mereka berantau, sehingga mereka bisa bertemu dalam nama Tuhan Yesus dan bersatu dalam pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau menolong untuk aparat keamanan yang sekarang sedang bertugas untuk menjaga para demonstran yang memberikan masukan kepada pemerintah tentang undang-undang omnibus atau undang-undang sapu jagat. Kiranya perbaikan-perbaikan dapat dilakukan oleh Presiden ketika dia mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden, di mana pendapat-pendapat yang baik dari para pekerja, para buruh dapat dimasukkan, sehingga ya Bapa, negara ini dapat mengalami kemajuan. Bukan hanya investasi bisa datang dari luar negeri, tetapi para pekerja pun disejahterakan. Yang paling pentingnya Bapa, kami bersyukur di Indonesia ada kebebasan beragama. Kami mohon kiranya kesempatan ini dipakai oleh gereja-Mu, anak-anak-Mu untuk bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus. Mulai dari Irian Jaya sampai ke Aceh, kami berdoa lebih banyak lagi suku-suku di Indonesia yang berjumlah lebih dari 700 bisa satu persatu mereka percaya kepada Injil Tuhan Yesus dan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus akan datang segera sebagai Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ya Bapa, kami juga saat ini menyerahkan sebentar lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang tadi sudah kami baca secara bertanggapan dapat kami selidiki, dan Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu. Bukan hanya firman-Mu ditulis di atas kertas, tetapi juga firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus ditulis dalam sanubari kami. Dan Roh-Mu yang kudus juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, untuk memberitakan firman-Mu secara murni, secara berani, supaya melalui firman-Mu inilah dunia yang berdosa dapat diselamatkan. Ya Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan semua kami kembali ke dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali lagi kita bisa datang beribadah di tempat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Nehemia pasal yang ke-9, dan saya memberi judul pertobatan yang terus-menerus. Nehemia pasal 9 adalah satu bagian dari Nehemia yang sangat menarik dan sangat banyak pelajaran rohani. Namun kalau kita melihat sama seperti Ezra 9, Nehemia 9, Daniel 9 ini ada fokus utama yang ingin kita pelajari.
Terutama hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana kita bertobat terus-menerus. Dan dari Nehemia 9 ini, dari pasal yang cukup panjang ini, kita akan menyelidiki beberapa hal dan kita akan mempelajari beberapa hal untuk kita supaya kita semakin mengenal firman Tuhan. Kita tahu ya, firman Tuhan itu seperti cermin untuk kita. Di mana saat kita melihat cermin, kita bisa melihat siapa kita. Dan firman Tuhan bisa kasih tahu siapa kita. Dan firman Tuhan secara jelas memberitahu bahwa kita adalah manusia berdosa yang pikiran kita rusak, mulut kita rusak, kelakuan kita rusak. Makanya tidak ada cara lain untuk kita bisa datang di hadapan Tuhan kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dan Dia mati menggantikan seluruh dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sejak kita mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh dosa kita ditebus. Dan kita disucikan dan kita bisa menghadap Allah. Namun permasalahannya adalah selama kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam tubuh yang berdosa. Di mana kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala tingkah laku kita. Makanya kita masih berdosa, dan berdosa. Dan setiap hari kita tidak melakukan dosa. Tidak pernah. Kalau kita pikirkan baik-baik hidup kita sepanjang hari, bahkan dari pagi ini, mungkin kita sudah banyak dosa yang kita timbun. Makanya sangat baik sebelum doa penggembalaan, gembala kita mengajak kita mengaku dosa. Kenapa? Karena ini yang menjadi pola Alkitab. Dan kita akan melihatnya dengan sangat jelas di bagian ini. Makanya kita dikatakan kita harus bertobat terus-menerus. Kita percaya sekali kepada Tuhan Yesus dan seluruh dosa kita dihapuskan. Dan kita harus terus mengaku dosa kita terus-menerus setiap hari. Pagi hari, siang hari, malam hari. Dan di dalam setiap doa kita harus mengaku dosa kita. Dan kita akan melihat beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat pertama dan kelima. Di sini kita akan melihat bagaimana wujud pertobatan dari orang-orang Israel ini. Dan ini bisa menjadi ciri khas atau bentuk pertobatan untuk kita semua. Kalau kita melihat pada hari ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya, mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Pertobatan yang di sini dimaksud adalah bagaimana mereka menunjukkannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan mereka berkumpul. Mereka berpuasa, bahkan mengenakan kain kabung, menandakan mereka berduka cita. Dan mereka memisahkan diri, bahkan mereka mengaku dosa mereka. Dan menarik di ayat yang ketiga, mereka dikatakan sementara mereka berdiri di tempat dibacakanlah bagian-bagian dari kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Dan sedangkan 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Allah mereka. Apa yang terjadi di sini? Kamu bayangkan banyak orang Israel berkumpul dan 6 jam 1/4 hari mereka dengarin firman Tuhan. 6 jam ya. Dan 6 jam mereka mengaku dosa dan memuji memuliakan Tuhan. 12 jam. Apa yang terjadi? Ini adalah reformasi besar-besaran. Kenapa? Karena setiap hari mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah menjadi dasar standar hidup manusia menunjukkan kepada mereka. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka lihat di firman Tuhan. Firman Tuhan ngajarin mereka bagaimana sejarah bangsa Israel dan sejarah bagaimana Tuhan telah menyertai mereka. Namun di dalam tengah kasih Allah banyak pemberontakan bangsa Israel. Dan Alkitab adalah buku sejarah yang paling jujur. Kesalahan orang akan ditunjukkan. Ini menunjukkan kepada kita, setiap kita pasti melakukan kesalahan dan dosa. Makanya setiap kita harus menuruti dan mengikuti teladan ini. Dan wujudnya apa? Wujudnya di sini katakan
mereka berkumpul dan berpuasa. Ini ada tanda penyesalan loh. Mereka menunjukkan wujudnya. Mereka bukan hanya bilang saya mengaku dosa saya, tapi mereka menunjukkan wujudnya. Dan mereka dikatakan memisahkan diri. Apa maksudnya memisahkan diri? Kalau kita tahu kata kudus, kudus adalah sebenarnya kata memisahkan diri. Artinya gini, mereka tidak lakukan lagi. Karena mereka memisahkan diri dari bangsa yang bukan Israel, yang penyembah berhala. Mereka fokus kepada Allah. Dan di sini katakan mereka mengaku dosa mereka. Nah, di sini yang akan menjadi bagian paling besar ada nanti saat kita mempelajari ayat 6 sampai ayat yang ke-31. Di sini ada bagian yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita pelajari hari ini. Dan di sini mereka bukan hanya mengaku dosa mereka, beribadah, dan dikatakan di ayat 5 mereka katakan, pemimpin-pemimpin mereka katakan, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Nah, saat kita melihat isi doa ini, kita akan terpukau bagaimana kadang-kadang kita harus introspeksi hidup kita. Karena banyak hal di masa lalu kita akan ngasih lihat satu hal, kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan satu hal lagi, bagaimana kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini kontras yang diberikan Alkitab di dalam doa ini. Kenapa harus dituliskan? Karena kita harus terus menyelidiki diri kita, pikiran kita, mulut kita, perkataan kita di hadapan firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini ada wujud kasih Allah yang tertuang luar biasa. Dan nanti ada wujud pemberontakan bangsa Israel dan pemberontakan manusia secara khusus, secara umum. Nah, di sini dikatakan di ayat 6, engkaulah, hanya engkau adalah Tuhan. Engkau yang menjadikan langit dan segala langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya, dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Yang pertama, Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan telah menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini dan menyediakan yang terbaik untuk manusia. Kedua, engkaulah Tuhan yang telah memilih Abram dan membawa keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya Abraham, nama Abraham. Kau mendapati hatinya setia dan mengikat perjanjian dengan dia dan memberi tanah Kanaan kepadanya. Yang kedua, bukan hanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan juga telah mengikat janji, memilih Abram keluar dari tanah Kanaan, karena Ur Kasdim, dan akan memberikan tanah Kanaan, memberi namanya baru yaitu Abraham, bapa dari segala orang percaya. Dan bukan hanya itu, dan engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Bukan hanya Tuhan memilih Abraham, di sini katakan Tuhan juga menyelamatkan mereka dari tanah Mesir dan memperlihatkan tanda-tanda mujizat di depan Firaun dan seluruh negeri. Dan dikatakan juga di ayat 11, di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka bisa menyeberang ke tempat yang kering. Tetapi pengejar engkau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke dalam air yang dahsyat. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dikatakan lagi, tiang awan memimpin kau pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Engkau juga turun di atas gunung Sinai dan berbicara kepada mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, hukummu dan perantara Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan untuk mereka
dari gunung batu untuk melepaskan dahaga, dan engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah yang telah kau janjikan memberikan kepada mereka. Nah, dari rintihan ini kita mendapatkan banyak hal. Pertama, bukan hanya Tuhan telah memimpin mereka keluar, Tuhan bahkan menyertai mereka di perjalanan. Bayangkan, pernyataan Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya menunjukkan kepada Mesir bagaimana dia memberikan mujizat-mujizat, 10 tulah berturut-turut, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan juga waktu di tanah Mesir, di tanah padang gurun, Tuhan juga menunjukkan kepada mereka. Tuhan kasih tiang awan. Tiang awan untuk apa? Melindungi mereka dari panas matahari. Karena sangat panas loh di padang gurun. Tiang awan ada selalu di atas mereka loh selama 40 tahun. Dan tiang api pada malam hari. Kenapa? Karena dingin sekali di padang gurun. Tiang api bukan hanya menerangi mereka dan memberi mereka kehangatan. Tuhan sertai mereka, memberikan mereka makan, mana dari surga, makanan dari langit. Tuhan kasih. Tuhan juga kasih air dari batu, dari gunung batu. Mereka nggak pernah berkekurangan. Nanti dijelaskan lagi. Pakaian mereka, sepatu mereka tidak rusak. Mereka tidak ada kekurangan sama sekali loh. Dan ini kebaikan Tuhan bertubi-tubi dilakukan kepada bangsa Israel. Luar biasa bukan Tuhan? Bertubi-tubi. Tapi lihat sebagai kontras apa yang dilakukan bangsa Israel. Dan ini yang kadang-kadang harus kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Di sini katakan di ayat 16. Kita perhatikan 16, saya akan loncat juga ke 26 dan juga ayat yang ke-29. Kita lihat apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah. Saya menuliskan ada 16 poin, 16 cara bagaimana mereka, dan diulang-ulang, beberapa diulang-ulang. Yang pertama di ayat 16. Tetapi, lihat ya, Tuhan begitu baik kepada mereka, tetapi artinya ada kontras. Nenek moyang kami bertindak angkuh. Apa maksudnya angkuh? Angkuh artinya mereka merasa lebih baik daripada Tuhan loh. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih perintahnya, mereka bilang saya lebih baik daripada Tuhan. Saya nggak perlu dengarkan. Dan dikatakan lagi, bukan hanya angkuh, mereka bersih tegang leher. Apa maksud bersih tegang leher? Biasa tuh kalau orang udah lehernya udah tegang kan, itu artinya sudah mau marah. Ini bahasa artinya orang yang mau berargumentasi. Orang Israel mau argumentasi sama Allah loh. Tuhan, bukankah lebih baik saya di Mesir? Di Mesir saya makan, bisa makan daging, bisa makan apa? Sekarang kami di padang gurun, cuman makan mana? Cuma minum air. Mengeluh dan mengeluh. Sampai berdebat sama Tuhan loh, bersih tegang. Dan bukan hanya itu, dikatakan mereka tidak patuh. Nah, di ayat 17 ada kata menolak untuk patuh. Apa bedanya tidak patuh dan menolak untuk patuh? Tidak patuh yang pertama sebenarnya tidak mau mendengar. Tuhan bilang apa, mereka nggak mau dengar. Tuhan bilang apa, mereka nggak mau dengar. Dan di sini juga dikatakan mereka menolak untuk patuh. Tidak patuh. Udah bukan hanya tidak mau dengar, tapi tidak mau patuh. Dan kemudian tidak mengingat perbuatan ajaib. Tuhan udah kasih kebaikan demi kebaikan, tapi mereka tidak mau diingat. Di mata mereka melihat 10 hukum Taurat, 10 tulah loh. Bagaimana air menjadi darah, hujan batu, es. Mereka lihat di hadapan mereka sendiri, tapi mereka lupakan. Bukan hanya itu, mereka dikatakan keras kepala. Keras kepala, nggak mau dengar. Dan bahkan dikatakan mereka di ayat 18 membuat anak lembu tuangan, dan berkata ini Allahku. Tuhan menyelamatkan mereka, tapi mereka malah menyembah Allah lain. Bukankah ini keterlaluan? Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat ayat 26, mereka mendurhaka dan memberontak. Artinya bukan hanya tidak mau dengar nih, mereka malah sengaja buat yang salah, yang Tuhan
tidak suruh mereka lakukan. Bahkan memberontak, melanggar perintah Allah. Dikatakan juga mereka membelakangi hukummu. Ini sebenarnya seperti kata gini, hukum Allah ditaruh di belakang. Itu maksudnya membelakangi. Artinya tidak peduli. Dan bukan hanya itu, mereka membunuh nabi-nabi. Nabi-nabi yang kasih tahu mereka, kamu salah, malah dibunuh. Bahkan mereka membuat nista yang besar. Di ayat 29, mereka berdosa terhadap hukum Allah dan melintangkan bahu dan tidak mau dengar. Kenapa saya harus membacakan list dosa ini? Karena wujud list ini pemberontakan Israel sebenarnya, dan kalau kita mau terus terang, ada di hidup kita masing-masing. Israel itu mencerminkan bagaimana hidup kita loh di dunia ini. Dan coba bayangkan dan ingat kembali bagaimana Tuhan menolong kita. Kadang-kadang kita lupa, makanya dikatakan tidak mengingat. Kita angkuh. Firman Tuhan disampaikan, kamu nggak peduli. Kau pikir enggak mungkin seperti itu. Pikiran saya lebih bagus daripada Tuhan. Tuhan bilang ini, enggak, saya lebih suka B. Tuhan katakan ini, tidak, angkuh. Ngerasa kamu bisa hidup tanpa Allah loh. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Firman Tuhan yang disampaikan untuk kita nggak mau dengar. Di sini katakan kita menolak untuk patuh. Kita bahkan ngotot-ngototan sama Tuhan loh. Tuhan, ini hidup saya. Kenapa kamu mau atur hidup saya? Dan banyak sekali hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi yang jadi masalah, di tengah perbuatan baik Tuhan, kita melakukan dosa-dosa ini. Coba kita bayangkan kembali bagaimana Tuhan begitu baik untuk kita. Bagaimana Tuhan telah menebus kita. Coba ingat kembali bagaimana Tuhan nolong kita loh waktu masa kesulitan. Kita semua pernah mengalami kesulitan, bukan? Kita pernah bagaimana Tuhan menolong kita, bukan? Tuhan pernah menolong kita. Coba ingat lagi bagaimana kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita berulang-ulang bilang, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan tolong. Tapi kita bukannya menyembah Tuhan, tapi kita malah di sini katakan kita melakukan yang sebaliknya. Kita mendurhakakan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberitahu kita bahwa kita selalu salah? Firman Tuhan kasih tahu kita selalu salah. Kenapa? Pertama, firman Tuhan seperti yang saya bilang adalah standar Allah. Dan kalau kita berdosa, sebenarnya kita ada dua hal yang kita lakukan terhadap standar Allah. Pertama, standar Allah itu tidak kita penuhi. Seperti contohnya kita pakai helm kan? Kalau kita naik motor kita harus pakai helm. Kalau kita nggak pakai helm, artinya kita bukan berdosa. Kita melanggar hukum, ya kan? Pemerintah bilang kita harus pakai helm. Kita tidak pakai helm, makanya kita melanggar hukum. Atau sebaliknya, kalau pemerintah bilang kalau naik motor, kalau ada lampu merah, kamu nggak boleh terobos. Jadi kalau kamu terobos, kamu melanggar hukum. Sesuatu yang sudah ditetapkan, kamu langgar. Makanya dosa itu sebenarnya hanya ada dua cara bagaimana kita berdosa. Pertama, kita berdosa ketika Tuhan suruh kita tidak lakukan. Misalnya, Tuhan suruh kita mengasihi orang lain. Kita malah membenci orang. Tuhan menyuruh kita mengampuni orang lain. Tapi kita tidak mau mengampuni. Kadang-kadang kita dalam pengampunan ya, itu tidak peduli orang itu minta ampun atau sama kita atau enggak loh. Tugas kita adalah mengampuni. Kalau mereka mau minta ampun sama kita ampuni. Kalaupun mereka tidak mau minta ampun sama kita ampuni. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita mengampuni orang. Dan ini kadang-kadang kita nggak bisa. Tuhan suruh kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tapi hari Sabat untuk kita bukanlah hari yang perlu dikuduskan.
Kadang kita ke gereja aja, yang ke gereja aja kadang-kadang seenaknya. Tahu gak kata menghormati, menguduskan, mengingat? Artinya menjadikan hari ini hari yang paling penting bagaimana kita bisa bersekutu sama Tuhan loh. Tapi kadang-kadang kita masih tetap aja di gereja, kita bersekutu dengan diri kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita yang entah kemana, kita bersekutu dengan handphone kita bersekutu dengan teman kita sebelah, kita ngobrol. Padahal saat kita beribadah, kita bersekutu kepada Tuhan loh, bersama-sama. Dan kadang-kadang kita tidak menghormati Allah seperti itu. Tuhan suruh kita hormati, menguduskan hari Sabat, kita malah merusaknya dengan banyak hal. Apalagi tidak ke gereja, tidak datang ke gereja. Dan ini kadang-kadang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang sekarang udah lebih nyaman bergereja di rumah. Bukankah begitu? Di rumah enak. Kadang-kadang tuh nonton ibadah sambil makan. Waduh, ibadah makan. Pakaian tidur nggak apa-apa. Yang penting kan ibadah. Selama gereja sudah membuka dan mengundang, artinya kita harus bergereja. Kecuali gereja benar-benar tutup dan seperti waktu itu kita tidak bisa beribadah, kita tidak punya pilihan lain, kita harus di rumah. Selama dibuka, kita harus mengundang teman-teman kita datang ke gereja, kita ibadah sama-sama. Karena di gereja kamu akan merasakan suasana surga, mencicipi surga. Surga seperti ini, di mana kita semua beribadah, menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau menghormati hari Sabat. Dan ini perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan larangan untuk kita, sehingga kalau kita langgar, kita berdosa. Contohnya Tuhan bilang, jangan membunuh, tapi kita benci orang. Jangan berbohong, tapi kita bohongin orang setiap hari. Kita mencuri, kita berzina. Banyak yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang seperti ini ya. Kita biasa waktu berdoa kita mengakui dosa, kita selalu pikir fokusnya gini, apa yang Tuhan larang saya lakukan dan saya lakukan, itu yang harus saya akui. Tapi kadang-kadang kita lupa minta ampun sama Tuhan, sesuatu yang Tuhan suruh tidak kita lakukan. Dan ini inti dari pengampunan dosa, pengakuan dosa. Saat kita mengaku dosa kita, seluruh dosa kita harus kita akui loh. Kalau enggak, kita seperti pemazmur katakan, tulang-tulangku. Saya akan bacakan dari Mazmur 32. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita ya, hidup kita nggak akan tenang sepanjang hari. Kita akan merasa bersalah, kita akan merasa terus-menerus apapun yang kita lakukan pasti nggak baik. Makanya sangat baik untuk kita terus mengaku dosa kita setiap hari. Setiap kita berdoa, akui dosa kita. Setelah kita selesai berdoa, kita akui dosa kita. Karena kadang-kadang doa kita itu jadi dosa karena kita salah berdoa. Kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Salah. Kita minta ampun lagi sama Tuhan. Dan terus-menerus kita harus akui dosa kita. Dan saat kita melihat firman Allah, saat kita baca firman Allah, kita semakin tahu yang mana harus kita lakukan, yang mana tidak boleh kita lakukan. Dan semakin kita tahu, ternyata banyak sekali ya dosa yang saya lakukan setiap hari. Dan saat kita fokus kepada firman Allah, kita tahu betapa busuk dan buruknya hidup kita loh. Sangat buruk, seperti bangsa Israel. Lihat bangsa Israel ya, sangat-sangat buruk. Tuhan kasih kebaikan, mereka malah
malah memberontak kepada Allah. Tuhan begitu baik menyertai mereka loh. Hal-hal sempurna, hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan untuk hidup mereka. Tapi mereka balasannya apa? Berdosa. Dosa dan dosa. Ini bangsa yang kurang ajar. Tuhan lakukan. Makanya kalau kita melihat ya, di ayat 6 sampai ayat 15, pendoa di sini bilang bahwa bagaimana Tuhan baik kepada mereka. Tapi dikatakan tetapi bangsa Israel justru berbuat dosa. Tapi dilakukan lagi, dikatakan ketika mereka dapat keamanan, Tuhan sertai mereka lagi. Nah, di sini ya 19 ya. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah atas mereka, dan siang hari untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan mereka. Lihat ya, Tuhan begitu baik kepada mereka, tapi mereka berdosa. Tuhan kasih kesempatan lagi loh. Tuhan gak langsung, karena kamu berdosa ya, tiang awan, tiang api sudah hilang. Kamu dibilangin seperti ini, tidak mau nurut. Dikasih firman malah kamu bunuh. Nabi-nabi. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kita, apa maksudnya membunuh nabi-nabi saat ini? Itu saat kita mendengar dari firman Tuhan dari seseorang, misalnya pengkhotbah atau guru sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita merasa tersinggung. Orang ini nih ngomongin saya nih, pengkhotbah ini ngomongin saya nih. Kita tersinggung dan kita benci orang itu. Itu artinya apa? Kita membunuh nabinya loh. Tuhan menyuruh dia menyampaikan firman, tapi malah kamu benci orangnya. Banyak sekali terjadi. Banyak jemaat tuh memilih pengkhotbah. Kalau pengkhotbah ini saya mau karena kata-katanya selalu baik aja. Kalau yang ini nih selalu negur saya nggak mau. Kita benci sama orang itu. Jadinya sama seperti mereka dong, membunuh nabi-nabinya yang peringatin yang salah. Ingat ya, firman Tuhan kasih tahu bagaimana Tuhan baik dan kasih tahu juga Tuhan itu kudus. Makanya kalau kamu baca firman Tuhan dan dengar Tuhan terus tegur kamu, ini hal yang baik loh. Supaya kita semakin baik dan semakin baik. Makanya akui dosa kita tiap hari. Nah, kalau kita melihat, kadang-kadang kita seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ya, ada bangsa yang bukan hanya selalu minta ampun dan Tuhan ampuni, dan mereka lakukan lagi. Tuhan ampuni, mereka lakukan lagi. Tuhan ampuni, mereka lakukan lagi. Bukankah sama seperti kita? Kita kadang-kadang ya datang kepada Tuhan, Tuhan, saya mohon ampun, saya berdosa ini. Saya mohon engkau ampuni saya. Terus Tuhan ampuni kita. Gak lama kita lakukan lagi dosa itu. Terus datang lagi sama Tuhan, Tuhan sekali lagi saya minta ampun sama engkau. Saya gak akan lakukan lagi. Terus hidup kita menjadi lebih baik. Kita lakukan lagi. Lagi-lagi kita ngomong, Tuhan sekali lagi gak akan. Saya janji Tuhan gak akan lakukan lagi. Kita lakukan lagi. Kadang-kadang orang Israel seperti ini, dan memang orang Israel seperti ini, dan kadang-kadang kita seperti ini. Banyak dosa ya di hidup kita, dan kita kadang-kadang lupa akui. Dan kita sekarang ada banyak orang sudah tidak mau mengakui lagi. Kenapa? Udahlah, saya memang udah rusak hidupnya. Tuhan gak mungkin bisa lakukan apa-apa hidup saya. Saya hanya janji-janji palsu. Saya gak perlu ngakui dosa lagi. Bahkan ada gereja katakan, kalau kamu sudah mengakui dosa kamu sekali saat percaya Tuhan Yesus sudah cukup. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kamu dari dosa masa lalu kamu, saat ini sampai masa depan. Sudah diampuni semua. Maka dikatakan, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu mati, kamu masuk surga. Dan ini ajaran yang sama sekali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berulang-ulang kali
Katakan, kamu harus mengaku dosa kita dan minta ampun sama Tuhan. Contohnya di Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Bahkan Perjanjian Baru katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mengakui dosa ada suatu hal yang perlu kamu lakukan setiap hari. Nah, di sini kalau kita hanya tahu bahwa ya wujud kasih Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita semua, gak pernah berkekurangan, tidak pernah berkesudahan. Yang kedua, kita tahu bagaimana wujud pemberontakan manusia di tengah kasih Allah ada. Tapi kita harus lihat di sini yang paling jadi garis bawah dari pasal ini adalah bagaimana Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Nah, di sini di ayat 16, di ayat 17b, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni. Kata sudi mengampuni sebenarnya ready to pardon. Artinya bukan sudi, tapi dia siap dan selalu sedia mengampuni. Allah adalah Allah yang selalu siap mengampuni kita. Kapan aja, di mana aja. Saat kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Jadi tidak ada kata Tuhan tidak mau mengampuni kamu. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah di sini ditunjukkan, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Di sini kata kuncinya. Saat kita mengakui dosa kita, dikatakan Tuhan ada setia dan adil. Artinya apa? Tuhan setia akan janjinya. Dia tahu Dia akan mengampuni kita, karena Dia selalu sedia mengampuni kita. Sampai saat kita pun merasa, Tuhan, saya sudah tidak berharga di mata Engkau, karena selalu dan selalu saya mengulangi dosa saya. Kita masing-masing bisa menyebut dosa kita, dan masing-masing tahu dosa kita. Mungkin selama hidup kita ya, ada beberapa dosa yang kita sulit sekali bisa lepas dari itu. Ada yang marah, ada yang suka benci, ada yang suka iri, ada yang suka bohong. Itu gak bisa lepas dari kita. Kita udah berusaha gak bisa. Tapi kita bisa lepas perlahan-lahan. Saat pertama kita terus minta ampun sama Tuhan. Makanya tiap hari kita harus minta pengampunan Tuhan, supaya kita semakin menjadi baik. Nah, di pasal 32 dan 37 kita lihat bagaimana doa ini disampaikan akhirnya. Kalau kita melihat tubuh doa ini hanya dua. Satu, meminta pengampunan dosa. Kedua, memohon diampuni. Doa, mohon pengampunan. Kalau lihat 32, sekarang, ya Allah kami yang maha besar, kuat, dahsyat, dan berpegang pada perjanjian dan segala kasih setianya, jangan kau pandang remeh segala kesusahan yang telah kami alami oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, nenek moyang kami, oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai saat ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Di sini kita belajar saat bangsa Israel memohon ampun, mereka tahu siapa diri mereka dan mereka tahu siapa Allah. Dan inilah sikap yang terbaik saat kita berdoa. Kadang-kadang kita berdoa merasa Tuhan seperti budak kita loh. Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Padahal kita di mata Tuhan tinggi sekali dan kita rendah sekali. Makanya lihat, dia katakan Allah yang maha
besar, kuat, dan dahsyat. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu serendah-rendahnya kita. Di sini di ayat 33, Engkau yang benar atau setia dalam segala hal menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kami berbuat fasik. Kalau kita mengaku dosa kita, kita jangan pernah merasa kita berdosa karena situasi kita. Kita kadang-kadang saat kita melakukan dosa, kita nggak mau minta ampun sama Tuhan, karena kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Misalnya kita marah sama orang, kita marah dan kita benci orang itu, benci orang itu, dan kita nggak mau ngakui dosa kita nggak mau ngampuni orang itu, dan kita merasa Tuhan itu kan Tuhan yang tempatkan. Kalau nggak ada Dia, Tuhan, saya nggak akan seperti ini. Karena ada Dia lah saya bisa mendendam seperti ini. Nah, kadang-kadang sejak itu kita nggak mau ngakui dosa kita loh. Kita salahin orang itu. Misalnya kita iri, kita orangnya suka iri kan. Terus lihat orang, lebih baik dari kita. Lihat orang B lebih baik dari kita. Kita iri sama dia dan kita salahin orang itu. Ya, siapa suruh orang itu membuat saya iri? Padahal kita ngiri. Kita berbohong. Misalnya kita yang usaha, kita menjual sesuatu, dan keadaan ini lagi pandemi, susah, cari uang susah. Ya kita berbohong lah supaya dapat untung lebih banyak. Dan kita salahkan situasi. Tuhan, situasi seperti ini. Dan banyak dosa yang kita sadari, kita justru menyalahkan Tuhan loh, karena kita bisa melakukan dosa itu loh. Makanya kita kadang-kadang gak mau ngakui dosa kita. Kadang ngerasa diri kita benar. Tuhan, ini karena situasi. Semua itu karena situasi di lingkungan kita, di sekitar kita. Makanya kita gak mau ngakui dosa kita. Dosa ini gara-gara kesalahan dia. Dosa ini gara-gara situasi ini. Dan ini kadang-kadang menjadi halangan kita mengaku dosa. Merasa diri kita paling benar di hadapan Tuhan. Dan di sini sikap yang harus kita teladani. Allah katakan, firman Allah katakan, Engkau yang benar Tuhan, kami berbuat fasik. Segala dosa yang kita lakukan, mau orang lain yang menyebabkannya, ataupun situasi yang menyebabkannya, semua gara-gara kita yang berdosa. Kadang-kadang orang yang mau berusaha tidak marah, menjadi orang yang lebih mengampuni. Tuhan sengaja tempatkan orang yang bikin kita marah terus, bikin kita tidak ngampunin orang terus. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita bisa belajar. Itu tes yang Tuhan kasih. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada masalah yang memang harus kita hadapi supaya kita lebih imannya meningkat. Bukan menyalahkan Tuhan gara-gara itu. Jadi dosa kita yang kita lakukan nggak ada hubungannya dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, atau apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Jadi jangan pernah cari alasan untuk tidak mengaku dosa. Jangan membenarkan diri sendiri. Disinilah yang harus kita lihat. Engkau setia, engkau benar, engkau adil, kami yang fasik, kami yang berbuat jahat. Makanya tolong jangan anggap remeh penderitaan kami. Kita mohon sama Tuhan untuk ampuni kita. Karena kita berhak memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan ampuni kita dan bebaskan kita dari masalah. Karena dosa itu pasti bawa konsekuensi, oke ya? Dosa itu bawa konsekuensi. Dosa itu pasti Tuhan ampuni ya. Tapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Contohnya, kita mencuri handphone, ya kan? Tuhan bisa gak ngampunin kita karena gak kita mencuri handphone? Tuhan ampuni kalau kita minta ampun. Tapi itu bukan berarti kita tidak ditangkap polisi, tidak menjalankan hukuman kita di penjara. Itu konsekuensinya. Kita berbohong. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuninya, saya sudah berbohong. Tuhan ampuni, pasti ampuni. Kok kita benar-benar sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti nggak ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kamu tidak dipercaya orang lagi. Dan ini kadang-kadang yang juga harus kita
ingat baik-baik ya, saat kita meminta ampun sama Tuhan, bukan berarti Tuhan menyelesaikan masalah kita loh. Ada orang, ini sebuah kesaksian. Ada orang yang sering melakukan pergaulan bebas. Dia melakukan seks bebas kepada banyak orang. Dan suatu hari dia terkena AIDS, tertular AIDS. Nah, lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni saya dan sembuhkan AIDS saya. Bisa gak Tuhan lakukan itu? Bisa kalau Tuhan mau. Tapi sampai dia mati karena penyakit itu. Dia sudah diampuni Tuhan. Tapi bukan berarti konsekuensinya Tuhan ambil loh. Seperti contoh di perjanjian lama Musa. Musa disuruh berbicara sama gunung batu, suruh keluar air loh. Tapi Musa apa? Musa pukul. Jadi keluar air. Keluar, air tetap keluar. Tapi sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena tidak patuh. Dan ini adalah simbol dari Tuhan Yesus. Seperti menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Makanya Musa dihukum apa? Kamu gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan orang sehebat Musa ya, yang telah melakukan banyak hal yang Tuhan kasih. Percayakan loh. Dia memimpin hampir 2 juta orang loh. Dari tanah Mesir keluar dan menyertai dan memimpin mereka seperti nabi yang luar biasa. Bahkan dia seperti Tuhan. Karena Tuhan bilang, saya akan berbicara, kamu Tuhannya dan akan seperti nabi kamu, Harun. Tapi waktu dia berdosa, apa yang dia katakan? Tuhan katakan kepada dia, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Dia berdoa sampai 3 kali loh, Tuhan tolong izinkan saya masuk tanah Kanaan. Enggak. Orang sehebat Musa, sekali jatuh berdosa, konsekuensinya tetap ditanggung. Jadi kita harus ingat, saat kita mengaku dosa, konsekuensi kita tetap ada. Makanya, dan saat kita mengaku dosa, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi, jangan salahkan Tuhan. Kita yang fasik, kita yang buruk, kita yang bejat, pikiran kita yang kotor. Jangan salahkan yang lain. Nah, hari ini kita belajar secara sederhana bagaimana kita harus mengaku dosa dan bertobat terus-menerus. Dan kita melihat dari teladan orang-orang Israel ini. Bayangkan, 6 hari 1/4 hari mereka mendengarkan firman, dan 1/4 hari mereka mengaku dosa dan mereka menyembah Tuhan. Ini artinya firman Tuhan akan menjadi penolong untuk mereka untuk melihat yang mana mereka berdosa, yang mana mereka tidak setia sama Tuhan, yang mana bagian mana yang mereka telah berdurhaka sama Tuhan. Dan di sini kita juga belajar bagaimana Tuhan di doa ini mewujudkan kasih-Nya, kebaikannya dari penciptaan, bagaimana memilih Abraham sampai mereka bisa ke tanah Kanaan. Tuhan memimpin mereka di padang gurun, mereka disertai secara bertubi-tubi sama Tuhan. Dan tapi di sini ada juga wujud pemberontakan manusia, di mana mulai dari angkuh, bersih tegang, tidak mau dengar, menolak patuh, tidak ingat perbuatan Tuhan, memberontak, keras kepala, durhaka, membelakangi hukum Tuhan, membunuh para nabi, membuat nista, berdosa, melintangkan bahu, tidak mau dengar, dan tidak mau menuruti Tuhan. Dan coba list hidup kita. Mungkin semua list ini ada loh di dalam hidup kita. Hanya kita tidak mau. Artinya makanya kita harus terus mengakui dosa kita. Dan bagaimana caranya saat kita berdoa mengaku dosa? Pertama, saat kita mengaku dosa tiap hari, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun. Ketika kita tidak bisa mengasihi orang lain, salahkan kita. Ketika kita membenci, mendendam sama orang lain, salahkan diri kita. Ketika kita selalu berbohong, pikiran kita selalu kotor, salahkan diri kita. Jangan salahkan pihak yang lain. Tugas kita jalanin hukum Tuhan. Tuhan suruh kamu lakukan ini. Kalau orang lain pun, misalnya kamu harus mengampuni, walaupun orang itu masih belum minta ampun sama kamu,
kamu jalankan saja, ampuni dia. Dan yang terakhir, kita belajar dari sini bagaimana kita saat berdoa, kita ingat ada konsekuensi dari dosa. Kita berdoa minta ampun bukan berarti kesalahan dan konsekuensi kita tidak kita tanggung lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tolong supaya melalui firman ini kami semakin setia untuk belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menolong kami, memberitahukan bagaimana kami selalu berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya untuk acara kita yang terakhir adalah nyanyian penutup 199, Jaminan Mulia. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan berdiri. 199, Jaminan Mulia. Blessed Assurance, Jesus is mine. Syairnya ditulis oleh Fanny Crosby, ya, seorang yang buta matanya, tapi telinganya selalu terbuka ya untuk firman Tuhan, sehingga walaupun matanya buta, dia mendengarkan firman Tuhan, dia bisa menulis begitu banyak lagu. Jaminan Mulia 199. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka sorgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, jantungku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami
Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 17:31. 1-3. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, yang telah mendirikan gerejanya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan di Kubur Raya, di Kalimantan Barat, kami dapat Engkau himpun di hari Sabat orang Kristen untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sekarang kami berdiri di hadapan-Mu seperti orang Israel yang berdiri dan berikat pinggang, artinya kami siap pulang ke rumah kami masing-masing, ke profesi kami masing-masing untuk melakukan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kembali ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon agar firman-Mu dan Roh Kuduslah yang menggerakkan kami untuk mengasihi Engkau, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik sebagai anak kecil di rumah, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Kiranya kami semua dapat memuliakan nama-Mu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, kami bersyukur karena janji-Mu Engkau akan menjaga kami supaya kami tidak tersandung, yaitu firman-Mu Engkau simpankan dalam lujuk jantung kami supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada, agar kami mau hidup kudus, kami mau bertobat ketika kami dinyatakan kesalahan kami. Kami tidak mau tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak sombong, walaupun harusnya Engkau memberikan kami duri dalam daging, sehingga kami tidak menjadi orang yang angkuh seperti Engkau telah tempatkan dalam Rasul Paulus, agar kami tidak berdosa kepada Engkau. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, gereja-Mu ini, kiranya Engkau menjaga. Kami bersyukur karena minggu depan kami akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-15. Kalau Tuhan Yesus dalam minggu ini belum datang, kalau Tuhan Yesus datang pada minggu ini, kami mau menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, pulangkanlah kami ke tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera-Mu, sehingga dalam hidup kami sehari-hari kami memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Pujian yang terakhir, Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu, Bilangan 6 ayat 25 sampai 27. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu
kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi